Salam jumpa buat peserta didik kelas 12 SMK Negeri 6 Kupang. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Dan materi pertama yang akan kalian pelajari saat kalian duduk di kelas 12 saat ini adalah materi barisan dan deret. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menerapkan konsep barisan dan deret aritmetika, dan yang kedua menerapkan konsep barisan dan deret geometri. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan untuk dapat pertama menentukan nilai suku Kn suatu barisan aritmetika, yang kedua menentukan jumlah n suku suatu deret aritmetika, yang ketiga menentukan nilai suku Kn suatu barisan geometri, yang keempat, menentukan jumlah n suku suatu deret geometri. Dan yang kelima, menentukan jumlah tahingga suku suatu deret geometri. Dan untuk pertemuan pertama, kalian akan mempelajari barisan aritmetika. Untuk memahami barisan aritmetika, perhatikanlah penjelasan-penjelasan berikut. Yang pertama, pola barisan dan deret bilangan. Kita biasanya melihat penomoran rumah di pinggir jalan, misalnya perumahan-perumahan BTN dan lain sebagainya. Misalnya di sebelah kiri jalan berturut-turut nomor rumahnya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kanan jalan berturut-turut nomor rumahnya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Misalnya kita ditanya berapa nomor rumah ke-10 yang berada di sebelah kiri jalan, atau kita ditanya berapa nomor rumah ke-30 yang berada di sebelah kanan jalan. Permasalahan di atas ini merupakan salah satu dari berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan secara manual atau try and error. Kita coba-coba sampai dapat hasil atau tidak dapat hasil. Jadi kita bisa selesaikan soal-soal ini atau permasalahan-permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan cara manual. Namun, apabila kita menggunakan cara manual, akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Misalnya, ditanya rumah ke-10 yang berada di sebelah kiri jalan. Rumah pertama nomornya 1, rumah kedua nomornya 3, rumah ketiga nomornya 5, rumah keempat nomornya 7, rumah kelima pasti 9. Rumah ke-6 pasti 11, dan seterusnya. Kalau kita manual seperti itu, pasti kita akan mendapat nomor rumah ke-10. Tetapi pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan masalah-masalah seperti ini bisa kita selesaikan lebih cepat ketika kita menggunakan konsep barisan dan deret. Mari kita lihat poin A, barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan dengan setiap dua suku yang berurutan mempunyai selisih tetap. Jadi kalau dua suku yang berurutan tidak mempunyai selisih tetap, itu bukan barisan aritmetika. Kalau mempunyai selisih tetap, itu disebut barisan aritmetika. Selisih disimbolkan dengan B. Kadang-kadang selisih disebut juga dengan beda. Disimbolkan dengan B. Misalnya, kita punya barisan bilangan 2, 10, 18, 26, dan seterusnya. Kalau kita lihat pola yang ada, maka kita bisa menemukan bahwa polanya itu tetap. Dari 2 ke 10, itu kita tambah 8. Dari 10 ke 18, ini juga kita tambah 8. Dari 18 ke 26, juga kita tambah 8. Berarti polanya adalah tambah-tambah 8. Karena polanya tetap tambah-tambah 8, maka ini merupakan barisan aritmetika. Di mana bedanya itu adalah 8. Beda atau selisih atau B itu adalah 8. Kita peroleh dari suku sesudah kurang suku sebelum. 10 kurang 2 hasilnya 8. 18 kurang 10 juga hasilnya 8.
26 kurang 18 juga hasilnya 8. Jadi bedanya adalah 8. Jika suku pertama suatu barisan aritmetika yaitu U1 adalah A, jadi bisa kita simbolkan dengan U1, bisa juga A. Dan beda dinotasikan dengan B, beda atau selisih. Maka barisan-barisan aritmetika tersebut dapat ditulis sebagai yang pertama, U1 itu sama dengan A. Suku pertama itu sama dengan A. Suku kedua itu sama dengan A tambah B, atau suku pertama tambah dengan selisih atau beda. Ini suku keduanya 10, 10 ini kita dapat dari 2, 2 itu suku pertama, A tambah dengan bedanya 8. Jadi suku kedua kita dapat dari A tambah B. Suku ketiga bisa kita peroleh dari A tambah B tambah B, atau A tambah B sebanyak 2 kali, kita bisa tulis A tambah 2B. Coba kita lihat suku ketiga, 18. 18 ini kita peroleh dari 2A tambah B 8, 10, tambah lagi dengan B 10 tambah 8 lagi, hasilnya 18. Jadi suku ketiga itu kita peroleh dari A tambah B tambah B sama dengan A tambah 2B. Maka suku keempat dengan mudah kita bisa tahu bahwa A ditambah B sebanyak 3 kali, atau A tambah 3B. Kalau begitu suku kelima, iya benar, A tambah B sebanyak 4 kali. Kalau U4 B-nya 3 kali, maka U5 B-nya pasti 4 kali. Sama dengan A tambah 4B. Ternyata pola-pola ini, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, A tambah 4B, bisa kita peroleh dari A tambah 2 ini dapat dari 3, kita kurang dengan 1. Berarti U3 itu 2B-nya didapat dari 3 kurang 1. U4, 3B-nya ini kita dapat dari 4 kurang 1. U5, 4B-nya ini kita dapat dari 5 kurang 1. Dan seterusnya, maka kita akan memperoleh jika angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5 kita ganti dengan N, UN, maka kita akan memperoleh persamaan UN sama dengan A tambah N kurang 1, kalau U5 5 kurang 1, kalau U4 4 kurang 1, maka UN N kurang 1 kali dengan B kali dengan B. Jadi kita peroleh persamaan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini merupakan rumus suku KN dari barisan aritmetika. Selanjutnya di dalam menyelesaikan soal, yang di dalam kotak ini yang ditulis dengan warna merah, bentuk-bentuk ini akan kita pergunakan di dalam menyelesaikan soal-soal barisan aritmetika. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Namun sebelum kita memulai melihat contoh soal, Pak mengingatkan lagi kepada kalian untuk kalian tidak melupakan rumus suku KN, yakni UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, dan juga kalian tidak melupakan pola-pola ini, di mana U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, atau A tambah 1B, satunya tidak ditulis. U3 itu sama dengan A tambah 2B. U4 sama dengan A tambah 3B. U5 sama dengan A tambah 4B. Berarti U6 pasti A tambah 5B. U10 pasti A tambah 9B. U40 pasti A tambah 39B. Rumus ini dan pola-pola ini
tidak boleh kalian lupakan, karena akan kita gunakan di dalam menyelesaikan soal-soal barisan aritmetika. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Diketahui barisan aritmetika 3, 7, 11 dan seterusnya. Tentukan A suku ke-6, B suku ke-berapa yang nilainya 31. Penyelesaian. Dari soal diketahui A sama dengan 3, suku pertama sama dengan 3, dan beda atau selisih itu sama dengan 7 kurang 3, suku sesudah kurang suku sebelum. Hasilnya adalah 4. Atau 11 kurang 7, juga hasilnya adalah 4. Yang ditanya adalah, yang A adalah U6 atau suku ke-6. Yang ditanya pada poin B, jika UN-nya sama dengan 31, maka N-nya sama dengan berapa? Atau suku ke berapa yang nilainya 31? Mari kita selesaikan soal ini. Kalian lihat di atas, ini Pak coba menyelesaikan dengan cara try and error atau dengan cara manual. Suku pertama 3, kedua 7, ketiga 11. Karena selisihnya adalah 4, maka setelah 11 pasti 15, setelah 15 pasti 19, setelah 19 pasti 23. Oke, setelah 23 pasti 27, setelah 27 31 dan seterusnya. Jadi ini tambah 4. Semuanya ditambah dengan 4. Di sini suku ke-6 ternyata 23. 1 2 3 4 5 6. Suku ke-6-nya adalah 23. Kemudian suku ke berapa yang nilainya 31, berarti suku ke-7 8. Mari kita gunakan konsep barisan aritmetika. U6 sama dengan A tambah 5B. Ingat pola-pola yang tadi. U6 sama dengan A tambah 5B. A sendiri sama dengan 3, B sendiri sama dengan 4. Berarti 3 tambah 5 kali 4. A ganti dengan 3, B ganti dengan 4. Hasilnya adalah 3 tambah 5 kali 4, hasilnya 20. 3 tambah 20, hasilnya adalah 23. Sama. Dengan cara manual maupun dengan menggunakan konsep barisan aritmetika, hasilnya sama. Yang B. UN sama dengan 31. Kita belum tahu N-nya berapa. Suku ke berapa yang nilainya 31. UN sama dengan 31. Rumus UN sendiri masih ingat? Ya, A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 31. A sendiri kita ganti dengan 3, B kita ganti dengan 4. 3 tambah N kurang 1 kali 4 sama dengan 31. Selanjutnya kita kali masuk ini. Berarti kita dapat 3 tambah 4N, 4 kali N, 4N, kurang 4 kali 1, 4. Itu sama dengan 31. 4N kurang 1, dari mana 4N kurang 1? 3 kurang 4. 3 kurang 4, negatif 1. Jadi kurang 1 ini karena 3 kurang 4. Kalau di sini 4 kurang 3, pasti tambah 1 di sini. Jadi kita peroleh 4N kurang 1 sama dengan 31. 4N sama dengan 31 tambah 1. Cara bodoh-bodoh di matematika, kalau kurang kita pindah ke sebelah jadi tambah. Ingat ya, ini bukan konsep matematika. Ada konsep matematikanya yang benar, tapi cara cepatnya atau cara bodoh-bodohnya adalah kurang kita pindah jadi tambah. Sehingga 4N sama dengan 31 tambah 1. Berarti 4N sama dengan 32. Maka N sama dengan 32 kita bagi dengan 4. Masih cara cepat. 4 dengan N ini dikalikan 4 kali N atau 4N kali kita pindah jadi bagi. Tapi ingat konsep matematika bukan seperti itu. Jadi N sama dengan 32 bagi 4. 32 bagi 4 hasilnya adalah 8. Jadi suku yang nilainya 31 adalah suku ke-8. Sama dengan cara manual tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kebetulan untuk soal ini hanya ditanya suku ke-6. Bagaimana jika ditanya misalnya suku ke-60? Apakah kalian mau manual satu persatu seperti ini? Bisa dapat hasil, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Kalau ditanya suku ke-60, tinggal U60 sama dengan A tambah 59B. Ganti nilai A, ganti nilai B, kita kalikan, kita jumlahkan, pasti lebih mudah akan dapat hasil. Jadi itu kegunaannya kita belajar barisan aritmetika. Oke, tugas kalian nanti kerjakan permasalahan nomor rumah di atas. Gunakan konsep barisan aritmetika. Rumah ke-10 di sebelah kiri itu kira-kira bernomor berapa, dan rumah ke-30 di sebelah kanan itu kira-kira bernomor berapa. Gunakan konsep barisan aritmetika. Soal ketiga, dari suatu barisan aritmetika diketahui suku ketiga dan suku kelima berturut-turut adalah 16 dan 20. Suku ketiga 16, suku kelima 20. Tentukan suku ke-8 dan B suku keberapa yang nilainya 30. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, permasalahan kita pertama adalah kita belum tahu suku pertamanya berapa dan beda atau selisihnya berapa. Karena ini suku ketiga dan suku kelima, sukunya tidak berurutan. Kalau ini suku ketiga, ini suku keempat, bisa. Bedanya bisa kita dapat 20 kurang 16. Jadi permasalahan kita di sini adalah kita belum tahu A atau suku pertamanya berapa dan beda atau selisih atau B berapa. Diketahui U3 sama dengan 16 dan U5 sama dengan 20. Yang ditanya U8, suku ke-8, jika UN sama dengan 30, N-nya berapa? Atau suku keberapa yang nilainya 30. Langkah pertama kita harus menentukan nilai A dan B dengan menggunakan dua buah suku yang diketahui dengan cara mengeliminasi A atau B. Jadi untuk mencari nilai A dan B, kita menggunakan konsep eliminasi dan substitusi. Kita menggunakan dua suku yang diketahui, U3 dan U5. Kita mulai dengan U5 sama dengan 20. U5 sendiri rumusnya adalah A tambah 4B. A tambah 4B sama dengan 20. Jadi U5 kita ganti menjadi A tambah 4B. U3 sama dengan 16. U3 sendiri rumusnya atau modelnya adalah A tambah 2B sama dengan 16. Kita gunakan konsep eliminasi. Oke. Di sini karena ada yang sudah sama, koefisiennya 1, maka kita kurangi. A kurang A habis 0. 4B kurang 2B hasilnya adalah 2B. 20 kurang 16 hasilnya adalah 4. Berarti 2B sama dengan 4, maka B sama dengan 2. 4 bagi 2, B sama dengan 2. Selisih atau beda sudah kita dapat. Selanjutnya kita substitusi nilai B sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau boleh persamaan kedua. Salah satu dari dua persamaan ini, jika kalian substitusikan nilai B sama dengan 2, hasilnya pasti sama. Oke, di sini kita substitusikan ke persamaan yang pertama, A tambah 4B sama dengan 20. Itu menjadi A tambah 4 kali 2, B-nya kita ganti dengan 2, hasilnya sama dengan 20. A tambah 8, 4 kali 2 hasilnya 8, itu sama dengan 20. Pindahkan 8 ke sebelah, tambah 8 pindah menjadi, ya, kurang 8. A sama dengan 20 kurang 8. Maka kita dapat A sama dengan 12. Jadi dengan menggunakan konsep eliminasi dan substitusi, menggunakan dua suku yang diketahui, kita bisa memperoleh nilai A dan nilai B. Selanjutnya, yang ditanya adalah suku ke-8, maka U8 itu sama dengan A tambah 7B.
ganti nilai A dengan 12, ganti nilai B dengan 2. Sama dengan 12 tambah 7 kali 2, sama dengan 12 tambah 14, hasilnya adalah 26. Jadi suku ke-8 adalah 26. Kita lihat, suku pertama 12, A12, bedanya 2 berarti 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Suku ke-8 adalah 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suku ke-8 nilainya adalah 26. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal B, suku keberapa yang nilainya 30? A sama dengan 12, sudah kita dapat tadi. B sama dengan 2, sudah kita dapat pada poin A tadi. Maka UN sama dengan 30. UN kita ganti dengan A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 30. A ganti dengan 12, B ganti dengan 2. 12 tambah N kurang 1 kali 2 sama dengan 30. Kali masuk, 2 kali N, 2N, 2 kali 1, 2. Berarti 12 tambah 2N kurang 2 sama dengan 30. 2N tambah 10 sama dengan 30. 10 dapat dari mana? 12 kurang 2. 2N tambah 10 sama dengan 30. 2N sama dengan 30 tambah 10 kita pindahkan ke sebelah menjadi kurang 10. Berarti 2N sama dengan 30 kurang 10. 2N sama dengan 20. 30 kurang 10. N sama dengan 20 bagi 2. N sama dengan 10. Jadi suku yang bernilai 30 adalah suku ke-10. Mari kita lihat secara manual. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. 28. Bedanya 2 berarti kita tambah 2. 30. Jadi suku yang bernilai 30 adalah suku ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.